Halo Sobat Sehat, kembali lagi dalam acara podcast Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika dalam program Bisma, Bincang Sisma. Di episode ketiga kali ini kita akan membahas terkait dengan KB atau keluarga berencana. Dan saat ini sudah bersama dengan kita ada Ibu Ina Karmina, Ibu Bidan cantik kita. Selamat siang Bu Selamat Ina. siang Mbak Lutfi. Bagaimana kabarnya Bu Ina? Alhamdulillah sehat Mbak Lutfi. Kalau untuk puasanya gimana Bu Ina? Lancar? Puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Bu Ina, kita kali ini mau menggali informasi terkait dengan KB atau keluarga berencana. Biasanya KB itu kan sudah umum ya, sudah banyak orang yang tahu, sudah banyak orang yang pakai. Tapi kalau secara medis atau mungkin dari Ibu Bidan sendiri, sebenarnya KB itu seperti apa sih Bu? Kemudian kenapa sih KB itu penting untuk dilakukan? Ya, terima kasih Mbak Lutfi. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang KB. KB sendiri itu tujuannya untuk apa sih? Untuk menunda kehamilan, terus juga memberikan jarak kehamilan pada anak yang pertama atau yang kedua dan seterusnya. Terus untuk kesehatan ibu dan bayi juga, sama kesejahteraan keluarga. Karena kalau terlalu dekat jarak kehamilan ibu dengan bayi itu berisiko untuk ibu dan bayinya. Untuk bayinya bisa bayi prematur, terus juga untuk ibunya bisa perdarahan karena pemulihannya belum cukup untuk pulih untuk hamil lagi. Begitu makanya adanya KB itu untuk itu Mbak. Oke. Kemudian kalau untuk KB itu sekarang kan sudah banyak sekali macamnya ya Bu ya. Kalau untuk saat ini sudah ada berapa macam Bu KB itu? Kalau untuk KB itu banyak macamnya, ada yang alamiah, ada yang hormon, ada yang non hormonal, ada yang kontrasepsi mantap kayak operasi steril itu. Gitu. Kalau yang alamiah dulu ya, kalau alamiah itu dari laktasi. Jadi tapi angka kegagalannya sangat tinggi karena kan dia nanti ibunya itu ibu masa menyusui selama 6 bulan ASI eksklusif saja ya, dengan catatan ASI eksklusif itu bayinya diberikan ASI terus-menerus pagi siang malam yang belum dikasih makan ataupun minum. Terus tapi angka kegagalannya sangat tinggi karena kan nggak pakai kontrasepsi. Terus juga ada sistem kalender. Sistem kalender itu nanti dihitung masa suburnya, jadi nggak boleh berhubungan suami istri itu nggak pas di waktu masa subur. Kapan itu masa subur? Masa subur itu biasanya 7 hari dan itu tibanya 14 hari sebelum haid yang akan datang. Gitu. Dengan catatan haidnya siklusnya itu teratur sampai dengan 4-6 bulan. Baru boleh dilakukan untuk kontrasepsi yang kalender itu gitu. Cuman ya itu angka kegagalan juga sangat tinggi juga. Kurang efektif ya. Iya, tidak konsisten kan bisa jadi juga gitu. Ya. Terus juga ada kondom. Itu kondom biasanya yang pakai suami ya. Jadi itu juga banyak kegagalan kontrasepsinya karena apa? Karena salah pemasangan kondomnya bisa, terus juga kondomnya itu bocor bisa jadi, itu angka kegagalan juga tinggi. Cuman kalau kondom itu manfaatnya bisa mengurangi bisa mencegah penyakit infeksi menular seksual. Karena terlindungi. Iya, itu manfaatnya pakai kondom itu seperti itu. Terus ada lagi KB yang hormonal. Yang hormonal itu ada pil KB, ada suntik KB, ada implan. Yang suntik KB pun ada 2 macamnya, Mbak. Yang mini pil itu untuk ibu yang menyusui, tapi yang untuk kombinasi itu untuk yang ibu tidak menyusui. Jadi ibu-ibu nifas yang dalam menyusui itu pakainya yang pil mini pil gitu. Jadi itu khusus untuk yang ibu yang menyusui gitu. Karena kandungannya hanya progesteron. Tapi kalau yang pil kombinasi itu tidak boleh diberikan kepada ibu yang menyusui karena kandungannya 2 hormon, progesteron dan estrogen
gitu. Suntik KB juga ada yang 1 bulan dan 3 bulan. Yang 1 bulan itu tidak boleh diberikan pada ibu yang menyusui. Gitu. Kalau yang 3 bulan malah disarankan untuk yang suntik 3 bulan. Gitu. Terus untuk pakai suntik KB itu biasanya yang 3 bulan penambahan berat badan, Mbak. Itu sangat drastis itu biasanya. Itu kenapa itu biasanya? Nafsu makannya naik. Ya, nafsu makannya biasanya banyak, terus juga keluhannya itu biasanya seputing kayak mainnya nggak teratur atau nggak main sama sekali gitu. Terus ada lagi yang terlalu lama pakai hormonal, biasanya flek di muka itu banget banyaknya itu kayak melasma itu biasanya efeknya dari KB suntik itu ataupun yang hormonal gitu. Oh gitu. Berarti kalau untuk flek hitam gitu, berarti bisa juga disebabkan karena Iya, KB bisa ya? itu Oh, KB. bukan Jadi cuman pakai karena... KB yang hormonal yang terlalu lama gitu. Berarti harusnya apakah ada jangka waktunya Bu Ina? Misalnya cuman boleh 1 tahun, kemudian ganti alat kontrasepsi yang lain atau gimana? Itu sih tergantung pasien ya Mbak, tergantung pasiennya. Ada yang nyaman dengan dia sudah pakai KB suntik ya udah diteruskan aja. Tapi kalau merasa tidak nyaman, ganti kontrasepsi yang lain. Seperti kita alihkan ke IUD. Gitu. Kalau IUD itu berarti lebih itu ya? Kalau IUD itu karena kan itu bukan hormonal. Kalau IUD itu ada 2 jenisnya, IUD yang Copper T sama yang Novate. Kalau yang Copper T itu biasanya kan ada tembaganya tuh Mbak, yang ada tembaganya. Kalau tembaganya itu 5 sampai 8 tahun atau 10 tahun itu untuk maksimal 10 tahun untuk dilepasnya boleh kapan aja, maksimal 10 tahun. Kalau yang Novate itu biasanya cuma alatnya itu ini, kalau yang Copper T itu ada tembagannya. Sini tengah sama samping-samping itu ada tembagannya. Ini yang dari BKKBN. Tapi kalau yang beli sendiri itu biasanya yang bagusnya itu yang Novate Mbak. Cuman lumayan harganya agak mahal. Ya, itu juga. Terus juga biasanya kalau yang pakai yang Novate itu biasanya lebih apa ya, lebih nyaman mungkin kali ya, karena nggak ada benda asing kayak tembaga ini. Jadi mengurangi apa keputihan. Tapi kalau yang pakai yang ini banyak keluhan keputihan gitu. Ya ada sebagian juga enggak sih, maksudnya kalau keputihannya enggak terlalu mengganggu boleh dilanjutkan, atau kalau selama itu mengganggu boleh konsul ke bidan terdekat atau ke dokter spesialis kandungan untuk pengobatannya gitu. Efektif ini Mbak, jadi dia menstruasinya teratur tiap bulan, terus juga tidak menambah berat badan itu tetap ideal, tetap gitu. Terus juga tidak mempengaruhi senggama sama suami itu tidak ada, ini nggak ada efeknya, karena kan katanya isunya kan kalau pakai IUD itu nanti IUD-nya kemana-mana, itu ternyata enggak, jadi tetap di rahimnya. Terus pakai IUD itu pun harus diukur, nggak semua ibu bersalin atau ibu yang mau ber-KB IUD bisa, karena memang harus diukur dulu uterusnya atau ukuran rahimnya itu pas enggak gitu. Karena ukuran rahim berbeda-beda setiap orangnya. Gitu. Ya. Minimal itu 5, nggak boleh kurang dari 5, karena nanti takutnya eksposur. Gitu. Ini cocok untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung, itu juga dianjurkan untuk pakai yang ini. Oh, karena lebih aman, nggak hormonal ya, Bu ya. Gitu. Oke. Kalau untuk selama ini kan biasanya KB itu dipasangkan untuk kaum wanita ya atau perempuan. Tapi selama ini sebenarnya udah ada nggak sih Bu Ina untuk KB-KB yang memang dikhususkan untuk laki-laki? Ada, yaitu senggama terputus. Senggama terputus itu yaitu suami yang nanti kalau mau ejakulasi dikeluarkan di luar spermanya. Terus juga ada kondom. Kondom itu juga KB laki-laki juga ada. Itu belinya juga nggak harus di tenaga kesehatan, di toko-toko pun biasanya menyediakan kondom. Terus juga ada MOP, metode operasi pria, itu yang benar-benar harus mantap untuk steril. Jadi si suaminya mau anak gitu ya. Dengan catatan suami sudah tidak mau menginginkan anak lagi, terus juga usianya itu biasanya sudah lebih dari 35, atau anaknya pun yang sudah lebih dari 3 lah minimal gitu. Jadi emang ada kriterianya untuk
menggunakan kontrasepsi yang MOP itu. Jadi steril. Oke. Jadi steril itu bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga pun ada. Gitu. Kalau untuk pil sendiri belum ada ya Bu ya untuk laki-laki gitu. Belum Jadi ada. yang lebih mudah untuk Iya, dikonsumsi iya, gitu ya itu. misalnya. Laki-laki baru itu kondom, terus senggama terputus sama dengan ini sama MOP steril gitu. Kalau untuk perempuan banyak macamnya. Gitu. Lebih fleksibel kalau perempuan ya. Kemudian kalau misalnya Bu Ina, kalau untuk seseorang yang memiliki penyakit khusus misalnya jantung atau mungkin punya kista, itu biasanya lebih cocok ke apa untuk metode KB-nya? Atau mungkin semuanya cocok tapi ada catatan-catatan tertentu? Oh iya, tadi saya sudah jelaskan ya, kalau untuk yang penyakit-penyakit yang kayak jantung itu tidak boleh disarankan, nggak boleh pakai yang hormonal karena ya itu akan memperberat kondisi ibunya. Jadi disarankan kalau nggak IUD ya pakai yang alamiah itu kondom atau ya senggama terputus itu gitu. Kalau miom ataupun kista itu malah dianjurkan pakai yang hormonal karena untuk menstabilkan hormonnya gitu. Kalau misalnya untuk pil KB sendiri, misal itu tuh konsumsinya berapa hari? Kalau KB sendiri kan biasanya sampai dengan 1 bulan penuh itu Mbak. 1 bulan penuh, nanti kita diminumnya itu sesuai dengan ada arahannya setiap hari. Setiap hari misalkan harus konsisten dan itu pun harus konsisten dan setiap hari nggak boleh lupa. Misalkan kita biasa minum jam 6 pagi, ya udah kita minumnya jam 6 pagi terus gitu. Ataupun kalau misalkan mau mengingatkan, kita pakai alarm. Gitu. Kalau misalnya ada kejadian lupa, misalnya karena buru-buru mau kerja atau gimana gitu, gimana? Apakah nanti akan ada kemungkinan untuk bisa itu langsung? lupanya berapa hari? 1 hari kah? Atau pas hari itu juga? Kalau misalnya 1 hari, 1 hari? Kalau 1 hari langsung minumnya 2, langsung minumnya 2. Misalkan hari ini, hari kemarin ya, ini hari apa Mbak? Ini hari Senin. Misalkan hari Minggu itu lupa, ya berarti 2 tablet. Jadi kemarin sama hari ini, jadi langsung 2. Kalaupun nanti lupa hari ketiganya, ya udah kita minum pas hari ini aja. Terus yang kemarin 2 itu lupa itu nggak usah diminum. Terus tapi menggunakan kontrasepsi double kayak pakai kondom, atau tidak bersenggama selama 7 hari dulu. Gitu dipastikan untuk tidak hamil. Terus untuk memastikan lagi ya tes kehamilan gitu. Takutnya terjadi itu. Iya. Kalau misalnya Bu Ina, selama ini kan sudah ada alat kontrasepsi yang bermacam-macam. Tetapi apakah ada kasus-kasus di mana tetap terjadi kehamilan walaupun sudah pakai alat kontrasepsi? Dan mungkin alat kontrasepsi apa yang kemungkinan hamilnya itu lebih mungkin terjadi dibandingkan yang lain? Menurut saya sih semua kontrasepsi ada kegagalannya ya, angka kegagalannya. Tapi kalau untuk sering terjadinya kegagalan itu biasanya karena lupa ya, kayak suntik KB tuh ya. Suntik KB juga ada kegagalannya karena kebanyakan pasien itu lupa tanggal berkunjungnya yang akan suntik kembali gitu. Terus kalau pil juga kemungkinan juga lupa minumnya gitu. Terus kalau untuk yang IUD juga ada kemungkinan juga kegagalan kontrasepsi, cuman jarang banget. Jarang banget ya. Gitu. Tapi tetap ada sebenarnya kasus-kasus seperti itu. Ada gitu. Kayaknya udah habis pertanyaannya ya, Mas. Sudah. Oke. Mungkin terakhir Bu Ina, pesan apa yang perlu disampaikan kepada sobat sehat di luar sana nih terkait dengan KB yang mungkin belum banyak orang tahu tapi sebenarnya ini penting. Untuk semua masyarakat sebaiknya ya setelah kita bersalin itu langsung menggunakan kontrasepsi ataupun setelah masa nifas ya. Setelah masa nifas harus terencana mau pakai kontrasepsi apa, direncanakan dengan suami. Nanti setelah masa nifas mau menggunakan kontrasepsi apa, karena memang harus di planning gitu. Jadi benar-benar harus di planning biar kesiapan mental ibunya, terus juga bapaknya, karena kan kalau memang ada kegagalan kontrasepsi itu memang kayak antara menerima dan tidak gitu. Jadi banyak kasus yang kayak gitu. Jadi kayak ini tuh aku belum siap gitu. Jadi setelah
setelah melahirkan itu harus ada planning mau pakai apa nih KB-nya gitu. Jadi itu harus ditentukan iya bersama harus, juga ya, iya diobrolkan. harus itu harus diplanningkan sebelum bersalin malahan. Jadi sebelum bersalin itu harus diplanningkan nanti kita mau pakai KB apa, terus kesepakatan berdua. Gitu. Oh, terkait dengan kesepakatan antara suami istri, Iya. saya jadi ingat satu pertanyaan Bu Ina. Kalau misalnya di awal menikah misalnya satu pasangan itu belum menginginkan anak, kemudian melakukan KB, apakah itu misalnya KB hormonal suntik misalnya, apakah itu akan mengurangi kesuburan dari si wanita tersebut? Ya Mbak, saran ya kalau untuk menunda kehamilan, kalau yang belum punya sama sekali pasangan, sebaiknya dianjurkan yang alamiah aja dulu. Ya kayak coitus interruptus, jadi senggama terputus, kondom, terus juga menghitung masa subur, ataupun kalau yang hormonal pil aja, kalau suntik kurang efektif. Kurang direkomendasikan. Kurang rekomendasi karena kalau yang suntik 3 bulan tuh ya kadang kesuburannya itu memang lama gitu. Ada yang sebagian ya. Oke, sekian sobat saya terkait dengan pembahasan KB atau keluarga berencana hari ini. Apabila masih ada pertanyaan atau mungkin ada inspirasi yang mau kita sharing, boleh banget untuk bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab. Mungkin cukup sekian, ikuti terus sosial media Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, baik itu YouTube, TikTok, Facebook, dan juga Instagram di @rumahsakitkaranggede Sisma Medika. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat sehat, ingat Sisma Medika.